PowerPoint. Ya, belum muncul. Oke, selamat yang baru bergabung, selamat datang yang baru bergabung. Oke, baik anak-anak sekalian, Pak Agus kali ini akan mempresentasikan dulu mengawali dengan PowerPoint yang sudah saya siapkan sebagai pengantar untuk pertemuan kita di semester 2 ini. Tapi oke, saya atur dulu biar slide-nya tidak menutupi meeting kita. Custom setup slideshow. Oke, yang baru bergabung, selamat datang. Oke, seperti ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya banggakan. Oke, yang baru bergabung, mikrofon bisa dimatikan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di kesempatan yang berbahagia ini kita masih berjumpa, masih diperkenankan, masih dipertemukan bisa bertatap muka walaupun secara virtual melalui aplikasi ini begitu ya. Sungguh ini menjadi nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di tengah kondisi yang kita tahu ya, kita masih ada di pandemi COVID-19 begitu, dan sejak Maret tahun lalu kita harus melanjutkan belajar kita di rumah, belajarnya dari rumah begitu, pembelajarannya jarak jauh atau PJJ. Pak Agus sering mendengar keluhan-keluhan baik dari kalian sendiri para siswa tentang PJJ ini, dan juga bagaimana rekan-rekan ini, bapak-bapak ibu guru juga merasakan bahwa PJJ ini memang tidak seperti pembelajaran tatap muka begitu ya. Kalau pembelajaran tatap muka kan kita bisa langsung ketemu gitu. Pak Agus bisa ketemu kalian di kelas, bisa langsung menjelaskan. Kalau kalian pengen tanya bisa langsung begitu, dan semuanya akan lebih jelas. Namun kita ada di kondisi masa pandemi, anak-anak sekalian, tidak ada pilihan lain karena pembelajaran tetap harus dilakukan, pembelajaran tetap harus dijalankan. Oleh karena itu kebijakan dari kementerian bahwa pembelajaran harus terus dilakukan dari rumah atau yang kita kenal sebagai pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, agar pembelajaran yang selama ini kita dengarkan kok katanya ini ya mulai jenuh dan lain sebagainya, banyak sekali tugas-tugas yang tidak dikerjakan dan keluhan-keluhan lain begitu, kita berharap eh, di semester ini pembelajaran kita lebih baik lagi, apalagi kalian sudah kelas 9, sebentar lagi akan ini ya beralih ke jenjang berikutnya di jenjang SMA begitu, dan biasanya di akhir kelas 9 itu tetap akan ada ujiannya. Kalaupun kemarin UN dihapus, mungkin akan ada bentuk ujian atau evaluasi bentuk lainnya begitu ya, dan kita akan menunggu info lebih detail, lebih lengkap tentang mekanisme itu. Nah, anak-anak sekalian, apa yang kita lakukan hari ini yaitu melakukan meet menggunakan aplikasi ini, tidak lain, tidak bukan adalah untuk apa namanya, memotivasi kalian agar belajarnya lebih semangat lagi. Kalau selama ini mungkin ada yang mengeluh kok tugas terus begitu, maka Bapak Ibu guru kemudian berinisiatif agar bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung di kelas, tetapi bertatap mukanya adalah secara virtual seperti yang kita lakukan hari ini. Dan harapannya dengan tatap muka virtual seperti yang kita lakukan saat ini, maka pembelajaran kita akan lebih jelas, akan lebih bisa dipahami, dan tentunya akan lebih menyenangkan. Nah, anak sekalian, di semester 2 ini Pak Agus ingin mengawali beberapa hal. Kalau perkenalan saya rasa sudah cukup saling mengenal begitu, walaupun mohon maaf Pak Agus juga tidak bisa mengenal kalian satu demi satu begitu. Paling hanya bisa melihat nama, melihat kelasnya begitu, tapi kalau harus mengingat-ingat ini kelas ini orangnya yang itu gitu, mungkin belum sampai segitu ya, hanya beberapa siswa, mohon maaf.
Kemudian ini beberapa yang perlu nanti kami sampaikan tentang KKM, tentang penilaian, tentang materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ini, sumber belajarnya apa, kemudian beberapa kesepakatan. Ini kami rasa perlu anak-anak sekalian karena kita tahu pembelajaran di masa pandemi itu sesuatu yang tidak mudah kita lakukan, baik oleh guru maupun oleh siswa. Oleh karena itu butuh kesepakatan-kesepakatan bersama antara kita begitu sehingga ini apa namanya pembelajaran ini nanti bisa akan lebih baik lagi begitu, bisa bermanfaat buat kita, kita pun akan lebih enjoy dalam mengikuti pembelajaran di semester 2 ini. Nah, oke, anak-anak sekalian, terkait dengan perkenalan saya rasa tidak perlu, sudah cukup jelas. Hanya yang perlu saya sampaikan nanti kita masih menggunakan sumber utama yang Pak Agus siapkan, yaitu web yang sudah saya update, termasuk materi semester 2 kemarin juga sudah kita mulai update begitu ya. Silakan nanti bisa dicek di website kelas.sangpengajar.com. Ini khusus Pak Agus siapkan buat kalian untuk belajar di kelas 9 SMP Negeri 1 Baturno ini. Kemudian tentang kriteria ketuntasan minimal KKM untuk kelas 9 semester 2 masih sama. Untuk bisa disebut mengikuti kompetensi dasar tertentu itu standarnya adalah 75 begitu anak sekalian. Oleh karena itu silakan nanti kalau kemarin mungkin nilainya ngepas gitu ya, pas-pasan banget baru dapat 75, bisa jadi 75-mu itu karena memang yaitu standar minimalnya begitu ya. Jangan berbangga ketika nilai di rapor kemarin keluarnya 75, 76 itu berarti ada yang harus dicek, ada yang harus dievaluasi dari kalian semua. Kurang lebih begitu. Kemudian ini apa lagi ya? Oke. Nah, penilaian. Kalau kita sudah mengetahui KKM-nya 75, lantas apa saja Pak yang akan dinilai di semester 2 ini nanti? Untuk semester 2 masih sama, yang akan dinilai ada 3 aspek begitu anak-anak sekalian. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Nah, pengetahuan ini biasanya yang akan kita nilai ada penilaian harian. Penilaian harian ini dilakukan di akhir bab tertentu gitu ya, di akhir bab tertentu. Misalkan nanti bab 1 sudah selesai, pasti akan ada penilaian harian. Bab 2 selesai, akan ada penilaian harian. Nah, selain penilaian harian untuk mendukung ini ya, menguatkan pemahaman kalian, kemudian untuk meningkatkan capaian prestasi belajar kalian, maka selain penilaian harian itu nanti juga akan dilengkapi dengan tugas, dan tugas ini anak-anak sekalian biasanya ini porsinya ini lebih besar, artinya dia punya apa namanya intinya ya porsi itu tadi ya, dia punya porsi untuk bisa menguatkan penilaian harian sehingga nilai akhirnya nanti lebih baik begitu ya, bobotnya lebih besar di tugas. Oleh karena itu saya sarankan, Pak Agus sarankan nanti setiap tugas yang diberikan jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan. Kenapa? Karena tugas ini fungsinya adalah untuk mendongkrak penilaian harian kalian yang bisa jadi nilainya masih kurang begitu. Nah, selain penilaian harian, selain tugas, nanti juga akan ada penilaian tengah semester PTS, yang mana tahun atau semester sebelumnya kita sudah lakukan itu dengan kalian mengambil soal, kemudian mengirimkan jawabannya, begitu ya. Demikian juga penilaian akhir semester. Dari 4 ini semuanya harus kita lakukan, harus kita tempuh begitu. Jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang tercacar, karena ada satu saja yang kalian tidak ikut, begitu otomatis nilainya akan bisa turun gitu ya, dan sehingga di rapor nantinya nilai yang muncul juga akan sangat terbatas. Kemudian selain pengetahuan, kalian juga akan dinilai sisi keterampilannya. Sisi keterampilan akan dinilai juga gitu ya. Biasanya kalau pembelajaran tatap muka langsung di kelas, di sekolah itu ada prosesnya dinilai, prakteknya bagaimana, produk ditugaskan membuat produk tertentu, hasilnya bagaimana, kemudian ada portofolio. Portofolio itu kumpulan tugas ya, ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 dikumpulkan jadi satu yang
ditaruh di map biasanya di kelas kalian itu ya. Itu namanya portofolio. Kemudian proyek itu ditugaskan untuk mengerjakan suatu ya proyek tertentu. Misalkan kalau terkait dengan IPA kemagnetan misalkan nanti kalian ditugaskan membuat ini, membuat itu. Nah, itu nanti proyek namanya ya. Kita tunggu saja nanti tugasnya apa. Kemudian penilaian yang ketiga adalah sikap. Sikap yang dinilai di sini adalah sikap spiritual kaitannya dengan keagamaan bagaimana dan juga sikap sosial, tanggung jawabnya bagaimana, kedisiplinannya bagaimana, hormat enggak dengan gurunya, perkataannya sopan enggak di grup. Nah, kita sudah mulai melihat di beberapa grup ini sudah ditertibkan oleh wali kelas gitu ya. Salah satunya adalah penamaan. Nama WA itu di grup kita lihat banyak yang sak geleme dhewe. Nah, maka nanti mohon setelah ini kalian bisa menertibkan mulai hal-hal yang kecil seperti nama kalian di WA itu ya. Jangan pakai nama samaran, tapi gunakan nama asli kalian karena dengan begitu nanti Bapak Ibu guru akan lebih mudah ini ya menemukan oh ini atas nama Windy itu atas nama misalkan Davista Hakim, kemudian ini atas nama Moreno misalkan dan lain sebagainya. Itu anak-anak sekalian, mulai dari hal yang kecil tolong diperhatikan ya untuk kebaikan kita bersama. Kemudian untuk materi pembelajaran kita di semester 2 seperti yang ditunjukkan pada layar anak-anak sekalian, kita nanti akan ada 5 kompetensi dasar, yang mana 5 kompetensi dasar ini dituangkan dalam 5 pokok bahasan gitu ya. 5 KD dituangkan dalam 5 pokok bahasan. Ini seperti yang ada tampak pada layar ya, seperti tampak pada layar. Ada apa tadi? Kemagnetan dan pemanfaatannya, ada bioteknologi, partikel penyusun benda dan makhluk hidup, tanah dan keberlangsungan kehidupan, kemudian teknologi ramah lingkungan. Ini yang menjadi materi kita di semester 2 ini mirip semester 1, ada 5 pokok bahasan. Kemudian sesuai dengan warna yang sudah saya cantumkan di situ, warnanya ya, pewarnanya saya berikan. Nanti yang warnanya ungu itu nanti Pak Agus yang akan menyampaikan, sedangkan yang warnanya merah itu nanti Bu Karyem yang akan menyampaikan kepada kalian semua begitu. Dan sehingga nanti Pak Agus akan mengajar 3 pokok bahasa, insya Allah di semester ini semoga bisa selesai kayak semester kemarin ya. Yang pertama adalah tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Kalian pernah mempelajari tentang magnet tentunya di jenjang SD dan kita akan belajar lebih detail lagi, lebih gamblang lagi tentang kemagnetan ini. Kemudian yang kedua yang nanti akan disampaikan Pak Agus tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Benda itu tersusun atas apa dan lain sebagainya nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir menutup perjumpaan di kelas 9, menutup perjumpaan di jenjang SMP ini sebelum kalian nanti melangkah ke jenjang berikutnya. Nanti kita akan bahas tentang teknologi ramah lingkungan, teknologi ramah lingkungan begitu. Nah, sehingga monggo nanti kita persiapan sebaik-baiknya untuk bisa belajar lebih baik lagi di semester ini. Baik. Kemudian anak-anak sekalian di kesempatan berharga ini juga Pak Agus akan menyampaikan ini sumber belajar kita. Sumber belajar kita yang utama nanti seperti biasa kalian akan diminta meminjam buku di perpustakaan. Oke, minta informasi sampai sekarang apakah sudah meminjam buku di perpustakaan? Boleh nyalakan mikrofonnya? Oh, belum ya? Belum, Pak. Oke, nanti monggo setiap kelas bisa koordinasi dengan wali kelas ya, menanyakan jadwal karena kondisi kita beda seperti saat ini pandemi, pasti akan ada penjadwalan untuk peminjaman buku. Monggo nanti tiap kelas segera koordinasi dengan wali kelas untuk apa namanya? Melakukan peminjaman buku di perpustakaan. Kemudian anak-anak sekalian, selain buku, kita nanti juga akan menggunakan berbagai lembar kerja siswa, LKS. LKS juga kita cek belum terkirim ya, di sekolah belum ada. Kita juga menggunakan sumber-sumber dari internet, salah satunya yang sudah Pak Agus siapkan di kelas sang pengajar ya, yang kemarin sudah saya sampaikan melalui video.
Ketika Pak Agus membuat video khusus seperti itu, harapan saya sebenarnya itu memudahkan kalian, begitu anak-anak sekalian. Jadi monggo, ketika Pak Agus sudah menyiapkan sesuatu khusus buat kalian itu kemudian kalian manfaatkan. Nah, cuman sayangnya harusnya video kemarin itu sudah dilihat minimal 240 siswa, begitu ya. Harusnya 240 siswa sudah melihat. Namun kenyataannya kemarin saya cek angka 100 ya, di angka 100 saja belum ada. Harapan saya tentunya ini tidak terjadi lagi di materi-materi kita selanjutnya. Monggo anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kita semuanya lebih lebih efektif lagi ya, lebih efektif dalam kalian nanti mengakses apa yang sudah disiapkan oleh Pak Agus. Itu beberapa yang akan kita laksanakan di semester 2 ini. Kemudian kalian juga bisa menggunakan sumber belajar dari lingkungan sekitar ya, karena IPA ini tidak bisa lepas dari kehidupan sekitar kita, begitu anak-anak sekalian. Maka pastikan kalian juga bisa belajar dari lingkungan. Seperti kemarin Bu Karya menugaskan ke ke puskesmas, ke bidan dan sebagainya untuk mengambil data. Itulah IPA, sangat melekat dengan dunia kita, kehidupan kita sehari-hari ya, dan sumber-sumber lain akan kita manfaatkan. Kemudian anak-anak sekalian, di kesempatan ini kita juga ingin membuat kesepakatan-kesepakatan lagi terkait dengan pembelajaran IPA di semester 2. Yang pertama, kita harapkan setiap siswa ini nanti wajib hadir di classroom sesuai jadwal ya. Sampai dengan tadi pagi ada beberapa yang izin ke Pak Agus tidak bisa ikut ya, ada yang syuting, ada yang ini kerja bakti di masjid dan lain sebagainya. Kami menghargai aktivitas sosial kalian di masyarakat, di masjid, itu sangat baik ya, tentu sangat kita harapkan. Namun tolong diingat kalian adalah siswa, kalian adalah anak sekolah, kalian terikat dengan jadwal pelajaran, begitu ya. Sehingga kalau kalian kemudian punya kesibukan lain di luar sekolah, itu silakan diatur agar tidak saling berbenturan jadwalnya. Silakan diatur di luar jam pelajaran tentunya. Sekali lagi, kita ini masa masuk sekolah, cuman sekolahnya dari rumah, bukan masa liburan. Oleh karena itu, setiap aktivitas, setiap kegiatan di luar sekolah, tentu saja selama itu positif, itu bermanfaat untuk sosial, untuk agama, kenapa tidak? Silakan dilaksanakan, namun silakan diatur sebaik-baiknya, sehingga tidak mengganggu jam belajar kalian sendiri. Ya, nanti kami harap kalian bisa hadir di classroom sesuai dengan jadwal. Yang kedua, setiap siswa kita wajibkan untuk aktif dalam pembelajaran, diajak diskusi, gitu jawab, diberi materi, bisa memberikan komentar. Nah, ini yang kemarin kita lihat masih sangat minim. Ketika Pak Agus memberikan materi di classroom, kemudian komentar itu masih sangat minim. Kami harap kelas itu menjadi ajang diskusi kita, anak-anak sekalian. Jangan ragu, jangan takut begitu. Begitu membaca materi langsung ditanggapi gitu ya. Apapun itu tanggapannya, boleh mengatakan iya Pak sudah jelas, sudah saya pelajari misalkan, atau Pak tanya ada ini di bagian ini saya kurang paham dan lain sebagainya. Harapannya seperti itu anak-anak sekalian ya. Mohon nanti bisa lebih baik lagi di pembelajaran kita ini. Kemudian siswa juga kita wajibkan mengumpulkan tugas ya yang diberikan itu tepat waktu. Setiap tugas itu anak-anak sekalian diberikan oleh Bapak Ibu guru ada batasan waktunya ya, mohon diingat ada batasan waktunya. Pak Agus memberikan tugas, Bu siapa memberikan tugas, Pak siapa lagi memberikan tugas, semuanya punya batas waktu. Saya yakin kalian akan bosan dengan tugas-tugas itu kalau kemudian kalian tidak memperhatikan ketentuannya. Oh tugasnya Pak Agus batasnya hari Selasa, oh tugasnya Bu Karim tugasnya hari Kamis misalnya. Silakan diperhatikan dan diatur waktunya. Diatur waktunya. Kalau tanpa ada manajemen waktu yang baik, saya yakin kalian akan kemudian kesulitan, akan merasa berat dengan semua itu. Namun apabila kemudian kalian mengerjakan itu sesuai dengan aturan yang diberikan, ketentuan yang diberikan, oh ini waktunya 2 hari, ini waktunya seminggu, maka saya harus mendahulukan yang ini dulu, yang itu masih pekan depan misalkan. Manajemen waktu menjadi kuncinya, ya, menjadi kuncinya. Silahkan diatur sebaik mungkin waktunya. Saya yakin kalian punya waktu yang banyak, 24 jam dalam satu hari itu waktu yang luar biasa banyaknya.
Tinggal bagaimana kemudian manajemen dari waktu itu sendiri dilakukan. Jangan kemudian merasa itu beban, itu sulit, tapi di sisi lain kalian masih punya waktu tidur yang luar biasa. Ini yang tidak kita inginkan. Merasa berat, merasa nggak ada waktu, tapi jam tidurnya masih 9 jam, masih 12 jam sehari. Itu waktu yang sangat eman-eman tentunya ya. Kemudian yang keempat, setiap siswa nanti kita minta untuk tetap wajib mengikuti penilaian harian. Setiap ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester tetap diikuti. Kemarin kita dapati ada anak yang penilaian harian itu nggak punya nilai begitu, akhirnya diuyak di BP ya, dipanggil ke BP, dipanggil wali kelas, dipanggil oleh gurunya. Nah, kita tentu tidak ingin kondisi itu terjadi pada kalian ya. Selama kalian mengikuti ketentuan, mengikuti arahan dari Bapak Ibu guru, tentunya hal seperti itu tidak akan terjadi ya. Jangan sampai kemudian berurusan dengan banyak Bapak Ibu guru karena memang terjadi penumpukan tugas di semua mapel. Itu kemarin kita temukan ya beberapa siswa di beberapa kelas gitu. Walaupun harus kita apresiasi kelas-kelas tertentu yang sangat lancar gitu ya, dan alhamdulillah semoga nanti bisa dipertahankan, ditingkatkan di semester 2 ini. Kemudian yang berikutnya setiap siswa menjaga ketertiban saat pembelajaran ya, tertib ya, komentarnya yang sopan, waktu meeting seperti ini, kalau memang mikrofonnya apa namanya di rumahnya sedang giduh, mikrofon dimatikan begitu agar suara giduhnya tidak mengganggu dan lain sebagainya. Yang keenam, setiap siswa bertanggung jawab atas tugas dan penilaian yang diberikan oleh guru, gitu ya. Setiap siswa bertanggung jawab atas tugas dan penilaian yang diberikan oleh guru, ya. Jadi tugas-tugas itu anak-anak sekalian itu adalah tanggung jawab kalian pribadi, bukan tanggung jawab orang tua. Artinya, kalau kalian tidak mengerjakan tugas ya nggak dapat nilai kan begitu. Maka jangan heran kalau kemarin beberapa yang mau ngambil raport ternyata belum bisa karena apa? Karena masih ada tugas yang belum dikerjakan. Nah, begini, memang kebijakan sekolah seperti itu kita hanya akan memberikan kepada para siswa yang sudah menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Tuh. Kemudian yang ketujuh, setiap siswa dan orang tua berhak mengetahui nilai yang diperoleh. Dengan kalian ada di rumah, silakan nanti komunikasi dengan orang tua, capaian nilai yang ada di classroom ditunjukkan kepada orang tua. Saya dapat segini Pak, Bu, dan sebagainya. Oke, harapannya dengan kolaborasi, kerjasama yang baik dengan orang tua, nantinya pembelajaran kita akan lebih baik lagi di semester 2 ini. Sebelum saya lanjut, saya beri kesempatan anak-anak kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh raise hand, angkat tangan, di situ ada tombol angkat tangan, boleh diklik. Boleh dinyalakan kameranya agar kita bisa bertatap muka secara virtual dan kita diskusi. Ini mumpung awal semester ya, mumpung awal semester kita diskusi ini saja, mengalir saja kayak sama teman itu diskusinya. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan pembelajaran. Yuk silakan. Kalau ada yang mau disampaikan boleh dari siapapun. Boleh angkat tangan di HP kalian ada tombol angkat tangan, silakan diklik. Kemudian nanti saya beri kesempatan. Siapa yang mau mendahului? Jangan khawatir, jangan takut ya ketika mengumumkan pendapat ya, daripada hanya disimpan di belakang, dirasani, itu tidak ada manfaatnya ya. Maka yang terbaik itu apa? Yang terbaik tentu saja adalah ketika kita bisa berdiskusi dengan baik satu dengan yang lainnya. Ada masalah disampaikan, solusinya bagaimana kita cari bersama. Oke, masih saya beri kesempatan kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada saya ingin menyapa. Yang saya sapa silakan nanti kameranya dinyalakan ya. Yang saya sapa silakan kameranya dinyalakan, mikrofon dinyalakan. Saya ingin kontak ini ya, konfirmasi. Oke, saya mulai dari Aktita Cesa, Kreativa. Silakan nyalakan mikrofon dan kamera. Aktita, Assalamualaikum.
Oke, Aktita. Assalamualaikum. Oke, Ayu Pratiwi bisa diturunkan dulu presentasinya. Eh, jangan gunakan tombol presentasi ya. Ayu Pratiwi, silahkan yang sedang presentasi diturunkan dulu. Di stop dulu, di stop presentasinya. Oke, saya beralih ke yang lain yang saya sapa. Silakan nyalakan kamera dan handphonenya Kansa Adila Dia. Silakan nyalakan kamera dan mikrofonnya. Assalamualaikum, Kansa. Oke, Kansa, Assalamualaikum. Silakan nyalakan mikrofonnya. Oh, tidak nyaut juga. Oke, kita beralih ke yang cowok gantian ya, gantian yang cowok di sini. Oke, Faiz Fisli Ghazali, bisa nyalakan mikrofon dan kameranya. Faiz, Assalamualaikum. Cek sound, Faiz. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Waalaikumsalam. bisa nyalakan kamera, Mas Faiz, kalau sudah ready. Oke, Faiz bisa mewakili teman-teman. Kira-kira yang dirasakan pembelajaran jarak jauh ini kayak apa, Faiz? Keluhannya. Hmm, Betul. kendalanya itu biasanya kalau materinya sulit itu kan, Pak, harus ada kayak Google Meeting gini biar lebih paham gitu. Oh, begitu. Terus sinyalnya juga kadang buruk. Oh, oke. Ada yang lain? Butuh Sudah, meeting sama koneksi berarti ya tadi kata iya, kuncinya. Masih ada yang lain, Faiz? udah cukup, Pak. Oke. Selama ini masih bisa lancar ya mengerjakan tugas-tugas ya, tidak ada yang terbengkelai ya, tidak ada yang apa namanya diabaikan tugasnya. Alhamdulillah lancar. Oke, terima kasih Faiz dan saya akan beralih ke teman yang lain. Ada Istaufa, Ista. Assalamualaikum, bisa nyalakan mikrofon dan kameranya. Kita diskusi ya. Ada kendala apa? Istaufa 9C kalau tidak salah. B apa C ya? Next. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, bisa nyalakan kameranya, Mbak. Oke, sip. Ista, tadi Faiz sudah menyampaikan kendala-kendala PJJ. Kalau yang kamu rasakan sendiri bagaimana, Ista? Biasa, Mbak. Iya, ada kendala apa untuk PJJ-nya selama ini yang kamu rasakan? Kadang-kadang kuotanya nggak ada, Pak. Oh, kuota. Sama sinyalnya itu, Sinyalnya kurang mendukung. Gitu. iya, Pak. Ini dipakai untuk meeting begini, suara dan gambar yang ditampilkan Pak Agus bisa diterima dengan baik, Ista. Bisa, Pak. Oh, berarti nggak ada gangguan, kendala sinyalnya nggak ada, no, berarti ya. Ya, besok di situ lagi ya. Kalau meeting di situ lagi, jangan beda tempat ya. Besok di situ lagi. Ya. Oke, berarti sementara tadi ya kuota itu yang dari kementerian apa nggak masih rutin dikirim toh, Ista? Kan masih dapat jatah pulsa toh? Kalau sekarang belum dapat lagi, Pak. Oh, begitu. Belum dapat lagi ya. Oke, kalau eh, apa namanya masalahnya adalah kuota, gantinya kalian uang jajan yang kalau ke kantin itu diganti beliin pulsa ya. Nanti solusinya begitu ya. Jadi minta ke orang tua jatah uang jajan ya, jatah uang jajannya bisa diberikan pulsa. Oke, makasih Ista untuk informasinya dan saya akan beralih ke yang Iya, Pak. lain. Oke, di sini saya pilih secara acak saja ya. Sini ada siapa ya? Salma Ramadhani, bisa nyalakan mikrofon? Salma Ramadhani. Ya, Pak. Oke, sama kamera boleh dinyalakan, Mbak?
Salma. Salma ini kelas berapa, Mbak? 9A. 9A. Ya, Oh, Salmanya ada berapa atau 9A itu? ada 2. Ada 2. Salma Ramadhani sama Salma Nurah ya, betul ya? Iya, Pak. Oke. Yang penting nilainya nggak ketuker toh kemarin. Iya. Enggak. Oke, Salma, apa yang kamu rasakan di PJJ? Yang menurutmu apa namanya kendala lah begitu. Koneksi internet kurang lancar, Pak. Oh, lah, rumahmu di daerah mana? Gedawung. Oh, Gedawung kurang lancar ya. Iya, Untuk yang meeting sekarang ini, suara dan gambar yang dari Pak Agus bisa diterima dengan jelas enggak, Mbak? bisa. Oh, bisa. Oh, berarti lancar ya harusnya ya, nggak ada kendala Ya, khusus. kadang-kadang, Pak. Oh, kadang-kadang saja. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi kendala lain? Tidak, Pak. Oke, tidak. Oke, makasih Mbak Salma dan saya akan beralih ke yang lain. Ini kok banyak ceweknya. Stama Raffi, 9G kalau enggak salah. Jackson, Stama Raffi, bisa nyalakan mikrofon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bisa nyalakan kamera, Mas. Weh, Stama Raffi. Nah, gini yo ketok cakep. Neng, wes mandi tuh Mas iki? Sudah mandi tuh? Nggih, Nggih, piye? Sudah atau belum? empun. Oh, pon, alhamdulillah. Oke, rumahmu mana, Mas? Kula Sidorejo, Pak. Sidorejo itu desa mana masuknya? Setrorejo, Pak. Oh, Setrorejo. Setronya Nggih. dusun mana? Dusun Sidorejo, Pak. Oh, Sidorejo Setro. Oke. Koneksi di sana apa ya, Mas? Internet di sana? Lumayan baik, Pak. Kadang-kadang jelek. Nah, kayak sekarang saya ngobrol dengan kamu ini, suara dan gambar bisa diterima dengan jelas? Bisa, Pak. Oke, sekarang gantian kamu yang cerita. Kendala kalau PJJ itu apa menurutmu? Kendalanya kuota, Pak. Kuota juga. Dapat jatah berapa dari orang tua? Mesti 20, banyak. Pak. 20.000. Nggih. Itu kamu belikan dapat berapa giga itu biasanya? Dapat 2 giga, Pak. 2 giga ya. Oke. Kalau sekali meeting gini kira-kira habis berapa? Berapa mega? Menurut pernah ngitung nggak? Enggak, Pak. Oh nggak pernah. Oke. Insya Allah aman kok. Masih dalam 100-an mega mungkin. Ya. Oke. Kan tidak semua guru meeting seperti ini, Mas. Selain Pak Agus, siapa yang melakukan di kelas 9? Mboten enten, Pak. Mboten enten. Jujur banget ya, mboten enten. Oke, makasih Mas. Tetap semangat ya belajarnya ya. Nggih. Jangan sampai lupa. Oke, bisa di-off-kan lagi mikrofonnya. Saya pengen mendengar lagi sambatnya kalian, keluhan kalian gitu ya. Saya ke siapa ya? Sandi Brian, Andrianto, bisa nyalakan mikrofon Mas sama kameranya. Oh, jangan malah live, mau disapa malah do live. Kita belum selesai pembelajarannya ya. Sandi Brian, Jackson, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kamera bisa nyala Mas? Ready kan? Nah, itulah kita cakep dilihat teman-temannya ya. Iya. Nanti kelas berapa Sandi? 9G, Pak. 9B. Oke, rumahmu mana Mas? Gambirano, Pak. Gambirano. Nih Pak Agus ngomong gini, Pak Agus ngendika kayak gini, suara dan gambar bisa diterima dengan jelas nggak di lokasimu? Bisa? Jelas, bisa. Oh, jelas. Oh, berarti nggak ada kendala kan untuk PJJ harus. Nah, yang kamu rasakan apa selama ini kendalanya? Nggak ada kendala, Pak. Oh, nggak ada kendala. Tugasmu lancar kabeh? Iya, tahu, Pak. Lah, iya katanya nggak ada kendala, berarti tugasmu lancar semua ya? Nggak ada tunggakan tugas ya? Ayo, jujur. Apa? Berarti siap ya? Lanjut PJJ berikutnya siap nggih, Mas Andi ya? Pak.
Bisa di off-kan lagi. Terima kasih sudah ngobrol pagi hari ini. Saya ke Nur Baiti Istiqomah. Yo, assalamualaikum Nur Baiti. Nyalakan mikrofon dan kameranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Baiti sudah mandi? Sudah, Sudah, alhamdulillah. Sudah sarapan? sudah. Oke. Konfirmasi, Mbak. Suara dan gambar saat ini diterima dan sudah. Bisa, Pak. Oke. Terus ini kemarin Bu Maria menanyakan buku-buku yang dipinjam itu sudah dikembalikan. Belum, masih saya bawa. Oh gitu. Nanti ya, kapan-kapan ya, balikan dulu ya. Iya, Oke. Terus ada nggak mengikuti pelajaran Mbak? enggak. Kameranya nggak diturunkan. Kamu ketok berlawang. Nah, kendala apa yang dirasakan selama PJJ? Tidak ada. Oh tidak ada. Tugas-tugas ada? Iya, Oke, alhamdulillah. Ya, itu bisa di. Oke, saya akan coba satu lagi yang cowok, ganti yang cowok lagi. Malik Abdul Aziz, cek sound. Assalamualaikum. Bisa nyalakan mikrofon. Malik. Oke, malah live. Kita belum selesai ya, teman-teman. Balik ke cewek saja kalau gitu. Yang cowok disapa malah live ya. Linda Pratiwi, cek sound. Assalamualaikum, Linda. Waalaikumsalam, Pak. Mana kamera? Kita cek dulu kesiapannya, Linda. Sepertinya sudah mandi. Belum. Oh, belum malah. Wah, berarti Pak Agus terlalu berbaik sangka ya. Ternyata belum mandi ya. Oke. Linda dari lokasimu, kamu anu ya, Gambiranom. Kok Gambiranom ngendi jeneng ngepoh. Mana-mana? Desamu mana? Nah. Halo Linda? Ada nggak kendala dari rumahmu untuk pembelajaran seperti ini di PJJ ini? Oke, sepertinya kendala di koneksi ya. Kita nggak mendengar suara Linda. Siapa ya yang saya mintai? Windy, coba cek sound. Balik Apa? panjang, Pak. Oh, balik Turus. panjang. Turus. Ada nggak gangguan Halo, selama PJJ? Kendala selama PJJ apa Mbak yang kamu rasakan? Sinyal ya. Ini tadi suaramu juga putus-putus mandek, gambarnya juga berhenti tadi. Nggak lancar kayak teman-teman. Ada nggak titik tertentu di dusunmu yang sinyalnya paling apik gitu dan kamu ke sana gitu selama meeting gitu? Atau sama saja? Sak dusun hampir sama saja sinyalnya. Sama saja, Pak. Oh, sama saja. Oke, agak diturunkan kameranya, ketok batu etok. Nah, gitu. Oke, berarti gangguannya di koneksi ya, Linda ya, sementara ini. Oke. Yang terkuat sinyal apa di tempatmu? Telkomsel. Telkomsel. Dan itu sudah paling baik kayak gini. Iya. Oke. Terima kasih. Pak Agus di Kidul Kali, kamu lor kali. Pak Agus Kidul Kali pakai XL ini bagus. 4G-nya bagus. Boleh dicoba nanti. Terima kasih Linda. Saya coba menyapa yang lain. Ada Ya, Karel Andrian. Saya sapa gantian. Karel, assalamualaikum. Bisa nyalakan mikrofonnya, Mas Karel. 9B kalau tidak salah, Karel. Halo Pak. Lama tidak jumpa. Ya, suaramu terdengar ya. Coba kameramu nyalakan kamera. Patah-patah Oh, Pak. patah-patah. Oke. Makasih. Karel dari mana? Rumahmu mana? Batulur Pak. Oke. Sinyal bagaimana di lokasimu? Ada nggak kendala PJJ ini? Apa Pak? Ada masalah nggak dengan PJJ menurutmu? Ada Pak. Apa itu? Kuota sama sinyalnya Pak. Oh, kuota dan sinyal ya. Selalu itu ya berarti ya masalahnya ya.
Oke. Terima kasih Mas Karel masukannya dan bisa di off-kan lagi. Terima kasih. Karena nanti jam 8.50 kalian akan ganti pelajaran, akan saya sampaikan dulu apa yang harus kalian pelajari hari ini tentang IPA anak-anak sekalian. Oke, saya akan tunjukkan classroom kita ya, classroom kita. Oke, sip. Silakan nanti dicek Google Classroom. Pak Agus hari ini sudah menyajikan materi, anak-anak sudah menyajikan materi yang harus kalian pelajari, begitu ya. Ada di Classroom, silakan dilihat. Dan di materi pertama kita, ini sudah saya beri link dari kelas.sangpengajar.com seperti yang biasa ya. Pak Agus sudah membuatkan website khusus buat kalian untuk belajar di alamat kelas.sangpengajar.com. Silakan nanti linknya langsung diklik saja dari Classroom. Kalian akan mendapatkan materi pertama untuk semester 2 ini ya, yaitu tentang kemagnetan. Nah, apa saja yang harus kalian pelajari tentang kemagnetan itu tinggal klik saja nanti di Classroom linknya. Ini cukup banyak ya. Ini berkaitan dengan konsep biomagnetisme, yaitu gejala kemagnetan yang ada pada hewan. Ternyata banyak hewan itu bisa bergerak, bermigrasi, pindah tempat. Itu karena dibantu adanya gejala kemagnetan yang ada pada tubuh mereka, yaitu yang disebut dengan biomagnetisme. Satu contoh adalah ikan salmon. Kalian sering mendengar ikan salmon. Ikan salmon itu bisa melakukan migrasi dari suatu telaga ke laut, nanti kembali lagi ke telaga begitu. Bagaimana bisa dibayangkan perjalanan yang sedemikian jauhnya itu mereka bisa melakukan. Kalau kalian dengan teknologi saat ini akan sangat mudah karena ada GPS kan begitu, ada GPS. Mau ke Jakarta nggak tahu tempatnya, pakai GPS masukkan alamat tujuan, sudah dipandu ya. Perempatan ke depan belok kanan, 200 meter lagi belok kiri, akan dipandu seperti itu. Nah, sedangkan ikan ini tidak punya GPS seperti yang kita miliki. Nah, adilnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, itu memberikan gejala kemagnetan pada hewan-hewan termasuk ikan salmon ini sehingga mereka bisa bermigrasi, berpindah ya untuk melanjutkan kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, begitu mereka melakukan migrasi. Ada beberapa contoh yang nanti kalian bisa dapatkan di materi ya, sudah Pak Agus sajikan di Classroom, silakan dilihat. Ada migrasi burung. Dulu kita sering lihat ada orang kirim surat, kalau sekarang ada Pak Pos, kalau dulu pakainya merpati pos. Nah, bisa kalian bayangkan seekor burung merpati bisa ngirim surat. Itu caranya bagaimana? Itu ternyata rahasianya ada pada gejala kemagnetan atau biomagnetisme yang ada pada tubuh burung tersebut begitu. Kemudian migrasi ikan salmon yang tadi saya sampaikan. Ikan salmon ini ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Biasanya melakukan migrasi untuk berkembang biak. Mereka memiliki kemampuan kembali ke aliran sungai, ya, dari sungai air tawar, mereka ke laut, begitu ke samudra, lalu kembali lagi ke sungai air tawar, tempat awal mereka itu bisa kembali. Dengan ketika mereka sudah menetas dan tumbuh, ya, sudah telur-telur itu sudah menetas tumbuh, mereka kembali lagi ke sungainya, begitu. Nah, ini. Dan lebih jelasnya bisa dilihat di videonya, di situ saya sertakan 2 video anak-anak sekalian, bisa kalian lihat bagaimana gerombolan ikan salmon ini ya, rombongan ikan salmon ini melakukan migrasi ketika akan bertelur gitu. Mereka dengan ada gangguan koneksi. Sudah bisa. Mereka mampu berpindah dari sungai air tawar ke samudra begitu bersama-sama, dan uniknya setelah sampai lautan mereka bertelur, tumbuh begitu, nanti rombongan lagi balik lagi ke sungai, ke tempat awalnya. Bagaimana mungkin ini dilakukan? Ternyata ini dilakukan karena adanya gejala kemagnetan yang ada pada tubuh mereka begitu. Ini serombongan ikan mereka bergerak menyusuri sungai nanti sampai ke lautan dan akhirnya kembali.
Itu bisa kalian lihat ya, rombongannya seperti itu banyaknya. Mereka bergerak dan bahkan kadang mereka melawan arus. Nanti akan kita lihat di video selanjutnya bagaimana mereka melawan arus hingga akhirnya mereka bisa juga sampai ke lautan ya, seperti yang ditunjukkan nanti pada video ini. Di video kedua ini lebih atraktif ya, lebih menantang bagaimana ikan-ikan ini melawan arus sungai. Kalau dari sungai ke laut kan biasanya air terjun, sungai begitu. Nah, nanti kalau perjalanan pulang mereka itu harus melawan arus, anak-anak sekalian, harus melawan arus ya. Jadi air terjun yang semula turun dia harus naik gitu, harus naik. Nanti lebih jelasnya bisa kalian lihat ya, bisa kalian lihat sendiri di video ini bagaimana ikan-ikan ini berenang dari laut kembali ke sungai dengan melawan ini air terjun. Ya, mereka melompati air terjun yang ada seperti ini. Nah, ini tantangannya. Tantangan yang harusnya sudah saya sajikan di classroom, nanti bisa dipelajari karena waktu kita sudah akan habis dan setelah ini kita akan ganti pelajaran. Mungkin Utiu untuk kesempatan hari ini kita cukupkan anak-anak sekalian, dan sebelum kita akhiri Pak Agus mohon kesediaan kalian menyalakan kamera, nanti akan kita dokumentasikan ya. Silakan dinyalakan kameranya anak-anak sekalian, dan setelah itu kita akhiri. Ini tak rekam dari tadi ya, sehingga nanti untuk dokumentasi bagi teman-teman yang tidak gabung bisa melihat dokumentasinya. Silakan boleh menyalakan kameranya semuanya dan pembelajaran akan kita akhiri. Oke, belum menyalakan kamera ini ya. Silakan dinyalakan kameranya dan sebentar lagi kita akhiri, kita akan ganti ke pelajaran berikutnya. Oke, sepertinya sungkan untuk menyalakan kamera. Oke, terima kasih ya kebersamaan semuanya dan insya Allah kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya anak-anak sekalian. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas banyak kesalahan, kekurangan. Dan semoga semuanya tetap semangat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini boleh meninggalkan. Waalaikumsalam. Nama begayu. Jangan lupa di kelas presensi. Ya, Pak. Oke, silakan boleh silakan meeting room dengan mencet tombol gagang telepon warna merah. Siap. Siap. Ikuzo. Mabar skuy, mabar. Astagfirullah, Fadil Begayu. Utamakan mabar. Tio begayu. Aja Begayu. Ian begayu. Main game buru kok. Mati Surya apa game? Bubar ke. Ayo silakan tinggalkan meeting, tidak perlu bersuara yang kurang pantas.